Setiap hari, ada banyak banget keputusan penting yang dibuat pemerintah. Keputusan yang ngaruh ke kita semua. Nah, informasi di dalam pemerintahan itu bisa dibilang kayak aliran darah. Penting banget. Tapi gimana jadinya kalau aliran itu mampet gara-gara cara kerja yang udah ketinggalan zaman? Yuk kita bedah gimana sebuah inovasi cerdas bisa jadi jawabannya. Coba deh kita bayangin, ada rapat paripurna yang krusial, ada kunjungan kerja ke pelosok daerah, atau inspeksi mendadak di lapangan. Nah, semua kegiatan ini tuh sebenarnya kayak detak jantungnya pemerintahan. Setiap obrolan, setiap keputusan yang diambil di sana, itu dampaknya langsung ke kita loh, ke masyarakat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Di satu sisi, pengambilan keputusannya harus serba cepat, dinamis kan? Tapi di sisi lain, cara nyatetnya, wah sering banget masih manual, acak-acakan, dan ngandelin ingatan doang. Jadi ada gap, ada jurang pemisah yang gede banget yang harus kita seberangi. Oke, sekarang kita bakal bedah masalah ini lebih dalam. Kita sebut aja ini dilema dokumentasi. Kedengarannya simpel, tapi ini adalah biang kerok yang bisa bikin semua aliran informasi jadi lambat. Akar masalahnya tuh di sini. Catatan tulisan tangan yang nggak jelas, atau bahkan cuma ngandelin ingatan si petugas di lapangan. Ini nih yang bikin efek domino. Admin jadi harus nebak-nebak, kualitas laporannya jadi beda-beda, dan yang paling parah, informasi yang seharusnya cepat sampai ke publik jadi telat. Ini benar-benar sumbatan besar dalam sistem kan? Perubahan yang dibutuhin itu udah jelas banget. Kita harus pindah dari yang tadinya interpretasi manual yang lambat dan gak konsisten ke pembuatan laporan otomatis yang super cepat dan terstruktur. Dari data yang mencar-mencar, kita satukan ke dalam satu database terpusat yang gampang diakses dan diolah. Beda banget kan? Oke, setelah kita ngerti masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, ini benar-benar cara pandang baru soal pelaporan di pemerintahan. Dan yang bikin kaget, solusinya itu ternyata pakai konsep yang sebenarnya simple banget, udah terbukti dan gampang dimengerti. Apa itu? Prinsip 5W plus 1H. Yap, what, who, when, where, why, dan how. Persis kayak yang dipakai jurnalis buat mastiin gak ada detail penting yang kelewat. Sederhana tapi powerful banget. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya pusing liatin halaman kosong. Petugas di lapangan sekarang dibantu sama formulir cerdas. Mereka tinggal isi aja kolom-kolom yang udah disiapin, mulai dari judul, jenis kegiatan, waktu, siapa aja yang hadir, sampai poin-poin diskusi dan kesimpulannya. Semuanya udah terstruktur, jadi data yang masuk pasti lengkap dari awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian game changer-nya. Setelah semua data terkumpul rapi, disinilah kecerdasan buatan atau AI masuk dan melakukan keajaibannya. AI ini bakal ngubah data tadi jadi sesuatu yang jauh lebih keren dari sekedar laporan biasa. Ingat kan data terstruktur yang diisi sama petugas tadi? Nah, satu input sederhana itu ternyata jadi kunci buat membuka banyak banget hal. Dan boom, inilah kekuatannya. Dari satu kali input data, AI bisa secara otomatis nge-generate macam-macam dokumen. Mau bikin artikel berita buat website? Bisa. Notulen rapat resmi? Siap. Laporan kegiatan formal? Langsung jadi. Bahkan caption buat media sosial pun bisa dibuatkan. Jadi cukup sekali kerja, hasilnya bisa buat macam-macam keperluan. Ini baru namanya efisiensi level dewa. Sistem canggih ini diusulkan dengan nama Smart Report DPRD. Buat yang belum tahu, DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, nama ini pas banget, mencerminkan pendekatan yang modern dan cerdas buat urusan pelaporan di tingkat legislatif daerah kita. Oke, jadi gimana sih cara kerja sistem ini di belakang layar? Yuk kita intip alur kerjanya yang simple dan praktis. Dari mulai data mentah di lapangan, sampai jadi informasi yang siap dibaca oleh publik. Prosesnya itu dirancang biar efisien banget. Gini alurnya. Pertama, petugas mengumpulkan data di lapangan, pakai form tadi. Kedua, data itu langsung disimpan ke database pusat. Ketiga, admin ngecek dan memverifikasi laporannya lewat dashboard. Keempat, AI mulai beraksi, menghasilkan berbagai dokumen dari data itu. Dan terakhir, kelima, informasinya siap buat dipublish ke berbagai platform. Simple, cepat, dan nyambung terus dari awal sampai akhir. Terus, apa dong dampak nyatanya? Inovasi ini tuh bukan cuma soal teknologi canggih, tapi ini soal kita melangkah ke sebuah era baru, era efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Manfaatnya kerasa banget di semua lini. Buat petugas, kerjaan jadi lebih gampang. Buat publik, informasi jadi lebih cepat sampai. Buat institusinya sendiri, kualitas dokumentasi jadi jauh lebih baik dan profesional. Pokoknya ini win-win solution buat semua, berkat pemanfaatan teknologi yang pintar.
Dan hebatnya lagi, dampaknya itu lebih jauh dari sekedar laporan loh. Sistem ini jadi fondasi buat cara kerja yang lebih modern. Petugas nggak perlu lagi terpaku di kantor buat ngetik laporan. Mereka bisa langsung kerjain dari mana aja. Ini benar-benar lompatan besar ke arah digitalisasi penuh, mobilitas kerja, dan pastinya percepatan alur informasi. Jadi setelah kita lihat gimana sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi ketika didukung teknologi cerdas, bisa merombak total sebuah proses fundamental. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini cuma sebuah aplikasi keren? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang bisa kita pakai lebih luas lagi untuk menciptakan pemerintahan yang beneran cerdas, responsif, dan super transparan. Potensinya? Wah, besar banget.